Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah. Ngene musiknya. Mohon Tuhan Lah, untuk kabeh. kami saja. Sorry ya. Ambek ngrungokno wih. Si Anggun. Si Anggun masuk. Gimana kabarnya Pak Anggun? Kok masuk suaranya belum dihidupkan? Anggun bingung. Alhamdulillah sehat walafiat, Bu Guru, Pak Yai. Saya Anggun. Aku ngecek. Ngecek apa pakai Anda? Ngirit ra. Masih cara bisa denger. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja nggih. Sudah monggo. 9 lewat 4 menit supaya tidak terlalu lama menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Min 1 Gresik yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka meskipun hanya sekedar virtual, namun tidak mengurangi rasa khidmat kita. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mari kita mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan kepada kita. Mudah-mudahan kelak di hari akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Ibu Bapak sekalian yang tentunya pada pagi hari ini meluangkan waktu, dan saya yakin panjenengan semua di sela-sela kesibukan masih tetap bisa menyempatkan dalam rangka tholabul ilmi, karena terus terang saya 2 minggu yang lalu mengikuti kegiatan pelatihan secara daring. Bapak Ibu, saya mohon maaf karena mestinya kegiatan ini ada yang memandu, ada moderatornya, namun saya meminta bantuan pada Bu Ika, beliaunya mohon maaf masih belum siap, ke Bu Nur Hidayah juga belum siap, pada teman-teman rekan di IGI pun juga kebetulan ada acara yang bersamaan. Nah, memang sebetulnya kegiatan pagi hari ini saya memang mengundang teman-teman selain dari MIN, saya juga menyebarkan informasi ini di beberapa grup WA, baik di teman-teman IGI maupun di teman-teman madrasah yang saya miliki, sehingga mungkin barangkali nanti ada yang bergabung, ya mungkin itu dari teman-teman kelompok lain, tapi tidak menjadi persoalan, dan saya rasa itu akan menambah keluasan kita untuk menambah banyak pengalaman, banyak teman. Baik, Bapak Ibu, itu jadi saya sekaligus selaku moderator juga sekaligus penyaji juga di dalam kegiatan pagi hari ini. Insya Allah tema saya yang kemarin saya sampaikan terkait dengan pelatihan yang saya ikuti, yaitu harus saya share dulu. Jadi Bapak Ibu, diseminasi ini ternyata menjadi hal yang
wajib bagi peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan di Damba pada kali ini, karena memang saya sudah pernah mengikuti 2 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2020, dan ini merupakan kali kedua. Namun pada saat pelaksanaan di Damba yang saya ikuti di tahun yang lalu itu tidak ada kegiatan diseminasi. Namun pada kesempatan yang kedua ini ternyata ada kegiatan diseminasi. Ini sebagai tugas akhir saya untuk menyelesaikan seluruh rangkaian tugas-tugas yang diberikan oleh dosen atau widyaswara dari B4 TK. Bapak Ibu bisa dilihat ya tampilan layar PPT saya. Bisa dilihat Bapak Ibu tampilan? Tidak. Belum ya, mungkin masih proses. Bentar. Bapak Ibu, ada yang tahu gambar apa ini? Gambar bumi, Pak. Nggih. Gambar bumi. Betul, betul Pak Kavi, gambar bumi. Baik, jadi Bapak Ibu, ini adalah bumi. Ya. Jadi ini artinya apa? Bahwa bumi ini ada di dalam genggaman kita. Di dalam bumi ini tentunya terdapat sumber daya alam baik yang berasal dari bumi itu sendiri, biosfer maupun atmosfer. Tentunya sumber daya alam yang ada di dalam bumi itu memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di samping itu juga sumber daya alam tersebut tentu penting sebagai tempat tinggal manusia. Nah, karena bumi ini ada di dalam genggaman kita, maka tentunya cara pengelolaan, cara mengeksplorasi, cara memanfaatkan semua tergantung dari manusianya. Ketika kita tidak memanfaatkan bumi ini dengan selayaknya, artinya kita menggunakan semua fasilitas yang ada di bumi ini dengan secara besar-besaran tanpa memperhatikan dampak-dampak yang ada di sekitarnya, tentulah akan menimbulkan persoalan-persoalan yang tentu akan menyulitkan bagi kita semua. Nah, pada tema ini ya PBL ini sangat relevan sebetulnya untuk mengangkat berbagai persoalan-persoalan yang ada di kehidupan kita. Bapak Ibu, di dalam bumi ini kita tentu mengenal berbagai macam sumber-sumber energi fosil yang ditemukan dan digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, bahan bakar fosil ini tentu didapatkan dari makhluk hidup yang mati dalam jutaan tahun yang lalu di dasar bumi termasuk di laut, dan hasil-hasil fosil itulah yang menjadi sebuah timbunan akhirnya menghasilkan tambang minyak. Seperti pada gambar pertama ini adalah gambar di mana sebuah pabrik ketika melakukan produksi. Kita lihat bahwa uap asap yang dikeluarkan oleh pabrik ini tentu sangat mengganggu terhadap keindahan dan dampak lingkungan, tentu akan menimbulkan pencemaran atau polusi udara. Gambar yang kedua adalah gambar kereta uap. Ini pun juga bahan bakarnya berasal dari minyak bumi atau juga mungkin dari tambang batu bara. Mungkin pada era-era dulu kereta api yang zaman-zaman agak kuno itu dulu justru
bahan bakarnya dari kayu ya yang dibakar. Itu pun juga kayu-kayu yang diperoleh itu tentu mengambil dari alam yang tentunya juga akan mengurangi sumber daya alam tanaman karena diambil untuk bahan bakar kereta api uap. Gambar yang ketiga adalah motor boat. Ini juga sama, ketika ingin menggerakkan kapal boat, nah, tentu memanfaatkan sumber energi berupa minyak sebagai bahan bakar. Kemudian contoh gambar yang keempat, ini pompa mesin, ini juga sama, ketika turbin akan menggerakkan mesinnya dan akan menarik air berputar hingga disalurkan ke sawah-sawah atau ke pembangkit listrik, itu juga memanfaatkan energi yang berasal dari fosil. Nah, kesemuanya ini tentu akan sebentar, saya mengizinkan teman-teman yang masuk. Saya ulang Bapak Ibu. Jadi tentu kesemuanya ini memanfaatkan energi yang bersumber dari fosil. Dan kita yakin bahwa energi yang bersumber dari fosil itu tentunya ketersediaannya semakin lama semakin menipis dan bahkan dalam beberapa kurun waktu ke depan akan habis. Maka ini menjadi masalah yang sangat krusial sekali atau menjadi masalah yang sangat penting untuk segera dipecahkan dan dicarikan solusinya. Kenapa? Karena ketika kita sebagai pengguna bahan bakar yang setiap hari ini menjalankan mesin-mesin sepeda kita atau mungkin peralatan-peralatan dapur kita yang baik itu bersumber dari listrik, itu semua sumber energinya juga berasal dari minyak, tentu akan cepat habis. Dan oleh karenanya maka perlu dicarikan solusi supaya apa? Supaya ke depan itu tidak lagi menggantungkan energi yang berasal dari fosil. Nah, alternatifnya bagaimana? Maka alternatifnya adalah bagaimana kita menemukan sumber energi terbarukan, yaitu energi yang menggantikan energi yang bersumber dari fosil tadi, supaya apa? Supaya selain mengurangi dampak lingkungan, baik itu polusi, juga mengurangi ketersediaan sumber daya energi yang berasal dari fosil tadi. Sebagai contoh, gambar satu ini adalah sinar matahari, di mana sinar matahari ini dimanfaatkan di dalam sel surya yang dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Gambar yang kedua adalah geotermal, yaitu panas bumi. Bapak Ibu, negara kita ini disebut juga sebagai ring of fire, jadi cincinnya api, karena Indonesia ini diapit oleh gunung-gunung berapi yang sampai saat ini masih banyak di antara gunung-gunung itu yang masih aktif. Dan tentunya geotermal itu sangat potensial untuk dikembangkan menjadi sumber energi terbarukan atau alternatif. Termasuk kita di Gresik sendiri ini kan sebetulnya kan banyak pabrik ya yang tentu memanfaatkan sumber energi yang dari bahan fosil tadi. Nah, ini sebetulnya menjadi alternatif bagaimana energi geotermal ini menjadi sebuah pilihan ke depannya untuk bisa dikembangkan sebagai energi terbarukan. Berikutnya gambar yang ketiga adalah gambar kincir angin. Kalau di negara Belanda, tentunya di sana ini sudah mengembangkan energi yang berasal dari angin, dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit tenaga listrik yang mana membangkitkan listrik-listrik yang berkekuatan uap. Nah, sedangkan di negara kita energi yang berasal dari uap itu
bahan bakarnya masih disuplai dari bahan bakar yang bersumber dari energi fosil. Nah, tentu dengan sumber energi terbarukan ini akan mendukung yang namanya SDGs. Nah, atau Sustainable Development Goals, yaitu sebuah kegiatan yang mengacu kepada pembangunan berkelanjutan. Bapak Ibu, pembangunan tentu tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang atau hanya untuk generasi masa lalu atau saat ini, tetapi harus berdampak signifikan dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Sehingga apa? Pengembangan sumber daya alam yang bersifat terbarukan itu sangat penting dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Yang kedua adalah untuk mengantisipasi pembangunan-pembangunan yang tentunya memicu isu-isu baik isu sosial maupun isu di bidang ekonomi, di mana isu sosial dan ekonomi ini memiliki 17 aspek yang ini menjadi perhatian tidak hanya di tingkat nasional, bahkan di tingkat regional, bahkan global. Ini juga menjadi sebuah pembicaraan. Karena apa? Ini dampaknya sangat serius. Apa saja isu-isu itu? Yang pertama adalah kemiskinan. Bapak Ibu, kita tahu di negara kita masih jumpai ya kemiskinan yang cukup tinggi, dan tentu ini juga sebuah tanggung jawab pemerintah kita bersama bagaimana mengentaskan kemiskinan itu. Supaya apa? Supaya kemiskinan ini semakin lama semakin berkurang dan kemakmuran dari setiap masyarakat itu yang perlu diharapkan. Yang kedua adalah di bidang kelaparan. Kita ketahui bahwa di beberapa negara ini kelaparan ini menjadi isu yang sangat fundamental, termasuk di negara kita adanya stunting ini juga menjadi perhatian pemerintah, bagaimana pemerintah mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Yang ketiga adalah masalah kesehatan dan kesejahteraan. Bapak Ibu, bahwa kesehatan dan kesejahteraan itu sangat penting. Nah, karena dengan adanya kesehatan yang yang baik tentu juga akan menambah kualitas hidup manusia. Yang keempat adalah pendidikan yang berkualitas. Pemerintah sudah mengupayakan ya berbagai strategi termasuk bagaimana memfasilitasi pendidikan yang dulunya tidak ada dana BOS. Nah, sekarang dana BOS ini digulirkan tidak hanya di satuan pendidikan negeri, di swasta pun juga memperoleh dana-dana tersebut. Ini tujuannya adalah pemerintah betul-betul serius meningkatkan pendidikan supaya pendidikan kita ini semakin berkualitas. Yang kelima adalah kesetaraan gender. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi dewasa ini memang keinginan bersama bahwasanya tidak ada lagi pembedaan antara wanita, antara lelaki. Semuanya ingin kesetaraan, termasuk sekarang di lembaga pemerintahan, baik itu di pusat sampai di daerah, termasuk di badan eksekutif, yudikatif, legislatif pun. Ini banyak kita temui wanita-wanita yang memiliki peran yang sangat besar, bahkan setara dengan peran yang dimiliki oleh seorang laki-laki. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan biar tidak diam atau mungkin sesi ini saya lanjutkan, mungkin nanti di sesi tanya jawab ya, nanti
akan saya berikan kesempatan juga. Oke. Kemudian yang keenam, penyediaan air bersih dan sanitasi. Bapak Ibu, ini kalau kita C1 dan C2, tapi kita sudah mulai mengembangkan level C4 ke atas. Kemudian yang kesembilan adalah mengarahkan siswa untuk dapat menyusun kesimpulan pada kegiatan di LKPD itu. Jadi kita siapkan sebuah kolom yang mana di dalam kolom itu nanti siswa diminta untuk memberikan tanggapan atau simpulan terhadap materi yang kita berikan tadi. Saya rasa itu Bapak Ibu yang terkait dengan paparan saya. Selanjutnya saya beri kesempatan, barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Jangan lupa Bapak Ibu, nanti saya kirim linknya ya untuk mengisi daftar hadirnya sebentar sambil Bang Menit, link absen di WA aja Pak ya? Oh di WA. Oh, nggih, monggo. Nggih, di WA. Baik. Ini semua teman-teman Min semua berarti nggih. Artinya enggak ada yang dari luar ya. Ya nanti yang dari luar bisa menyusul. Baik. Linknya akan saya share di grup WA saja. Dan jangan lupa Bapak Ibu nanti hasilnya di screenshot, mungkin barangkali salah satu itu sebagai syarat yang harus diupload di kegiatan Bapak Ibu. Untuk kalau tidak ada pertanyaan, Bu Nur, Pak Imam Mukafi, barangkali ada pertanyaan, Bu Eka Siani, Pak Yazid. Halo, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa kegiatan diseminasi pada pagi hari ini saya rasa cukup. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah ikut meramaikan acara ini. Mudah-mudahan kesempatan yang Bapak Ibu berikan di sela-sela kesibukan Bapak Ibu ini bisa memberikan manfaat, nilai tambah, dan nantinya tentu pahala yang akan mengalir di Bapak Ibu masing-masing. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan nanti link untuk pengisian daftar hadir akan saya share di grup. Saya rasa itu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengikuti sesi diseminasi ini, karena itu sebagai prasyarat nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat yang akan dikeluarkan oleh P4TK, dan jangan lupa menuliskan nama email sesuai dengan nama email yang